Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ja'alal ummah binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala man fis sama'i ismu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi ila yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim Ibnu Majah. Sahabat-sahabat An-Nur yang insya Allah dirahmati Allah, seiring berjalannya waktu, tidak terasa kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya pada kesempatan bulan Ramadan kali ini kita dapat menumbuhkan empati dan kepedulian sosial di tengah retaknya ikatan sosial yang terjadi pada zaman sekarang ini. Di tengah zaman yang ditandai dengan keretakan ikatan sosial dan lunturnya empati, Islam mengingatkan kita akan pentingnya menumbuhkan kembali kasih sayang sebagai inti dari kehidupan beragama dan mengajak anak muda untuk lebih peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sikap merendahkan sesama dan saling mencela, mengajarkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada ketakwaan dan keikhlasan hati, bukan pada status duniawi. Kita hidup di zaman di mana ikatan sosial semakin rapuh. Kita bahkan menyaksikan banyak fenomena yang menunjukkan lunturnya empati berupa perundungan di lingkungan sekitar, ujaran kebencian di media sosial, permusuhan antar warga hanya karena perbedaan pilihan, bahkan kadang sesama tetangga tidak saling peduli. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kita menumbuhkan empati dan kasih sayang sebagai inti dari kehidupan beragama. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka. Dijelaskan dalam Tafsirul Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili jilid 26 halaman 253 bahwa larangan ini mencakup laki-laki maupun perempuan, individu maupun kelompok. Karena siapa tahu yang diremehkan justru lebih mulia di sisi Allah. Sahabat-sahabat An-Nur yang insya Allah dirahmati Allah, Islam menekankan bahwa kemuliaan seseorang bukan karena harta, bukan karena warna kulit, atau bukan karena status sosialnya.
tetapi karena ketakwaan dan kebersihan hati di mana ia peduli dengan sesama manusia. Mari kita lihat kondisi sekitar kita. Betapa banyak orang yang diejek hanya karena kondisi ekonominya, dilecehkan karena fisiknya, dibuli hanya karena penampilannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sikap seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa menyakiti tetangga saja dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, dan demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah kerusakan yang terjadi di sekitar kita, yaitu ketika tidak ada lagi rasa aman dan nyaman, tidak lagi saling percaya, dan tidak lagi saling peduli antar sesama manusia. Empati yang dapat mempererat ikatan sosial kita sebagai manusia dapat dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menjenguk tetangga yang sedang sakit, membantu tetangga yang terkena musibah, atau menyapa dengan salam jika bertemu, atau sekedar tersenyum. Sahabat-sahabat An-Nur yang insya Allah dirahmati Allah, mari kita jadikan khitbah ini sebagai pengingat bahwa retaknya ikatan sosial dapat diperbaiki dengan rasa empati. Jangan sekali-kali kita remehkan orang lain, jangan sekali-kali kita mengejek orang lain, dan jangan sekali-kali kita memanggil orang lain dengan gelar yang buruk. Sebaliknya, kita tebarkan kasih sayang, perkuat solidaritas, dan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling menyayangi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.